Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Husnul Ramatunisma, dengan NIM 72114-19168 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai Sistem Informasi Manajemen bab 2 yang berjudul Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Perusahaan dan lingkungannya. Sistem fisik perusahaan adalah sistem terbuka yang berhadapan dengan lingkungannya. Perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungan, mengubahnya menjadi produk dan jasa, lalu mengembalikannya kembali. Model sistem umum perusahaan. Nah, ini menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan, lalu melalui perusahaan, kemudian kembali lagi ke lingkungan. Aliran sumber daya, itu ada aliran sumber daya fisik dan aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya fisik itu meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Lalu yang aliran sumber daya virtual itu meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan, itu ada 3. Yang pertama, standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Yang ketiga, pemroses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lingkaran umpan balik atau feedback loop terdiri atas sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari lingkungan, dimasukkan ke dalam pemroses informasi, menjadi informasi yang diberikan kepada manajer untuk pengambilan keputusan yang mempengaruhi perubahan pada sistem fisik. Perusahaan di dalam lingkungannya. Unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas perusahaan. Ada 8 model unsur lingkungan. Yang pertama, pemasok, yang kedua pelanggan, yang ketiga serikat pekerja, yang keempat komunitas keuangan, yang kelima pemegang saham dan pemilik, yang keenam pesaing, yang ketujuh pemerintah, yang kedelapan komunitas global. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya. Nah, aliran itu ada 2, aliran yang umum terjadi dan aliran yang jarang terjadi. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan, yakni jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan lalu kepada pelanggan. Terdiri dari aktivitas-aktivitas yang pertama meramalkan permintaan pelanggan, yang kedua membuat jadwal produksi, yang ketiga menyiapkan jaringan transportasi, hingga yang terakhir adalah melacak aliran sumber daya dari pemasok dalam perusahaan hingga ke pelanggan. Sistem elektronik. Mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan dapat dilacak secara elektronis. Data dimasukkan ke dalam terminal melalui input keyboard, pemindaian kode batang atau ID frekuensi radio, sehingga sistem informasi perusahaan diperbarui untuk menggambarkan lokasi terakhir dari sumber daya yang dilacak. Lalu manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Penggunaan sistem ERP dari vendor yang sama oleh para anggota dalam rantai pasokan akan membantu memfasilitasi aliran informasi rantai pasokan. Keunggulan kompetitif. Mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar. Rantai nilai Porter. Porter menciptakan rantai nilai yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi pada margin. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya. Memperluas ruang lingkup rantai nilai. Sistem interrogational atau IOS mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Perusahaan yang berpartisipasi disebut sekutu bisnis. Perusahaan dapat mengaitkan rantai nilainya dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya dengan sistem nilai. Lalu dimensi-dimensi keunggulan kompetitif, itu ada 3 keunggulan. Yang pertama keunggulan strategis, yang kedua keunggulan taktis, yang ketiga keunggulan operasional. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Keuntungan khusus pemrosesan informasi di perusahaan multinasional.
MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha meminimalkan ketidakpastian dalam lingkungannya. Nah, ketidakpastian tersebut adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan yang dimiliki organisasi. Keuntungan khusus koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Tantangan koordinasi semakin besar bagi MNC. Timbul dari kenyataan sumber daya MNC sangat luas terdistribusi. Adanya teknologi membuatnya menjadi lebih mudah. Keuntungan koordinasi itu ada fleksibilitas merespon pesaing, mampu merespon perubahan dalam satu negara maupun negara lain, mampu menyamai kebutuhan pasar, mampu berbagi pengetahuan, dan lain-lain. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global diberikan untuk suatu sistem konfirmasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Kendala-kendala GIS. Yang pertama adalah kendala-kendala politis. Pemerintah nasional dapat menerapkan pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan memasukkan anak perusahaan ke dalam jaringan. Yang kedua adalah rintangan budaya dan komunikasi. Yang pertama, GIS harus tetap konsisten meskipun menggunakan bahasa yang berbeda. Lalu yang kedua, masalah rancangan GIS dapat diselesaikan dengan menawarkan berbagai format dengan fungsionalitas yang sama. Yang ketiga, dalam masyarakat tentu penggunaan teknologi dianggap pekerjaan yang tidak butuh keahlian dan juga dipandang sebagai pertanda tingkat sosial. Lalu yang terakhir, pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Lalu yang ketiga, masalah-masalah teknologi. MNC sering terkena masalah tingkat teknologi di negara-negara anak perusahaannya, mulai dari sumber listrik yang tidak tersedia, sirkuit telekomunikasi mengirimkan data dengan kecepatan rendah, dan kualitas transmisinya yang buruk, serta terdapat masalah pada peranti lunak. Lalu yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Beberapa dari mereka yakin dapat melakukannya tanpa bantuan, memandang peraturan adalah hal yang tidak perlu, mendapat imbalan berdasarkan profitabilitas, dan mereka berusaha menghambat solusi yang mereka anggap dapat mengurangi pendapatan mereka. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan meliputi aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, efektif menggunakan dan mengomunikasikan informasi, dan menghapus informasi di waktu yang tepat. Selanjutnya, dimensi informasi itu ada 4, yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Selanjutnya, sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Sistem informasi warisan adalah sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai dengan teknologi informasi terkini. Lalu, ini ada manajemen gambar, lalu ada format umum manajemen gambar, itu ada JPG, GIF, BMP, TIFF, dan WMF. Selanjutnya, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Pelayanan informasi merupakan unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi yang dikelola manajer berstatus wakil presiden. CEO dan CTO, Chief Information Officer (CEO) atau Chief Technology Officer (CTO) adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi yang menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah tidak hanya layanan informasi melainkan area operasi perusahaan lainnya. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Komite eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden bidang-bidang bisnis perusahaan akan menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Setelah dibuat, mereka akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun dan mengambil tindakan yang sesuai apabila diperlukan. Lalu rencana strategis untuk area-area bisnis. Untuk setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area lain, namun tidak dapat dipastikan masing-masing area akan bekerja sama dengan baik, sehingga dibuatlah perencanaan strategis daripada kebanyakan area-area bisnis. Lalu pendekatan SPIR. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan kepada layanan informasi. Kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi itu ada 2. Yang pertama, sasaran yang akan dicapai setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup rencana. Yang kedua, sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai rencana. Lalu berikut contoh rencana strategis sumber daya informasi. Itu ada ringkasan eksekutif,
pernyataan misi teknologi informasi dan sasaran teknologi informasi. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.